seiring antara intelektual otak dengan spiritual hati. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tapi bukan hanya spiritual, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Kalau sudah ketemu antara spiritual dengan intelektual, barulah mereka bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Puncak dari iman adalah faqina adzaban nar. Ini yang dimaksud dengan an-numu waziyadah. Jadi kalau dibangunkan malam tahajud untuk an-numu waziyadah. Kalau dibangunkan salat subuh, qumna subuh, salat subuh, itu tak lain tak bukan an-numu waziyadah. Bangun, beradab-adaban. Subuh ini apa acara? Muhadasah. Kaifa haluki bi khair walhamdulillah. Min aina ji'ti? Min Thailand. Apa maknanya? An-numu waziyadah. Hari tidak boleh kosong kecuali dengan aktivitas. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ustaz Abdul Somad, kalau mau camping sini, kalau mau outbound sini, kalau mau memanah di sini. Untuk apa memanah dan berkuda? Itu kan masyarakat primitif. Kita ikut pesan Nabi. Kalau ada mengatakan ini bukan hadis Nabi, qaul sahabi. Qaul sahabi tak ada ikhtilaf. Apa dia? Allimu auladakum as-sibahah war-rimayah warukubul khail. Ajarkan anak kamu as-sibahah berenang, war-rimayah memanah, warukubul khail menunggang kuda. As-sibahah berenang. Mau berenang di mana? Kolam luas. Ar-rimayah memanah di mana? Ustaz, panahan ada di samping. Warukubul khail menunggang kuda. Saya belum nampak kuda, tapi lembu ada. Perempuan juga berkuda. Sobah wahabiyat, baca kitab Usudul Ghabah fi ma'rifatis sahabah. Baca kitab Al-Isti'ab. 12.000 sahabat Nabi yang biografinya ditulis. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, jumlah sahabat Nabi itu 114.000 orang. Tapi yang ada biografinya dalam Al-Isti'ab, dalam Usudul Ghabah, dalam kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Syiar A'lam An-Nubala, di total semua hanya ada 12.000 orang. Dan di sana ada perempuan-perempuan sahabiyat, penunggang kuda, pemanah yang ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu an-numu wa ziyadah. Yang ditambah itu apa? As-saqafah, pengetahuan, dan al-ulum, ilmu pengetahuan. Apa beda as-saqafah dengan ulum? Kalau as-saqafah hanya pengetahuan, informasi, memperbanyak pengetahuan. Tapi yang disebut dengan ulum, pengetahuan yang menambah iman, pengetahuan yang menambah amal. Makanya mesti dibedakan antara pengetahuan yang tidak menambah iman dan amal, tapi ada pengetahuan yang menambah iman dan amal. Sekarang banyak orang bertanya pertanyaan-pertanyaan tidak menambah iman dan amal. Ustaz Somad, boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuahnya siapa? Ini pertanyaan la yusmin wa la yughni min ju'. Ini pertanyaan yang tidak mendatangkan iman dan tidak pula mengurangi, menambah pahala. Tapi dia tetap menjadi sebuah pengetahuan. Ustaz, apakah dunia ini datar, petak, apa lonjong? Ini pengetahuan juga. Maka ulama membagi, yang satu disebut dengan al-thaqafah, yang satu disebut dengan al-ulum wal ma'rifah. Makanya Syekh Ali Jum'ah mengkritik terjemahan al-ulum, diterjemahkan sebagai knowledge.
Karena knowledge dalam barat itu hanya pengetahuan saja. Banyak orang barat itu menjadi Islamolog, pakar Islam, Islamic studies. Kalau dia menjelaskan tentang solat, as-salatu lughatan was-salatu istilahan was-salatu indal fuqaha was-salatu indal lughawiyin was-salatu indal mufassirin. Salat menurut bahasa, salat menurut istilah, salat menurut etimologi, salat menurut terminologi. Tapi kalau ditanya, pernah salat? Enggak. Islam tidak mengajarkan itu. Makanya yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Tak ada gunanya kalau berilmu tapi tak mendatangkan manfaat. Justru nanti ditanya di hadapan Allah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, bergerak di padang mahsyar pada hari kiamat hatta yus'al an arba, sampai dia ditanya tentang 4. Dan di antara 4 yang ditanya itu adalah an ilmihi fima amil, ilmunya apakah sudah diamalkan. Bahkan kalau ilmu tidak diamalkan, apa kata Allah? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Oleh sebab itu an-numu waz-ziyadah, tambah bacaan. Sampai-sampai perpustakaan kita itu enggak muat lagi Ustaz Somad. Itu perpustakaannya mesti dibuat 2 tingkat, 2 level. Kenapa? Saking banyaknya buku-buku. Masya Allah, tabarakallah. Saya jadi ingat dulu waktu di pesantren, kalau sudah habis sholat isya, kawan-kawan bawa munjid, bawa kamus ke masjid untuk bantal tidur. Tapi di pondok kita tidak. Perpustakaan yang besar. Ketika datang pasukan Mongol Tatar menghancurkan Bani Abbasiyah di Baghdad, apa yang pertama mereka hancurkan? Bukan rumah. Yang mereka hancurkan adalah perpustakaan. Sampai-sampai di sungai Efrat dan sungai Tigris menyeberang kuda, tintanya luntur hitam sungai Tigris dan sungai Efrat. Begitulah hancurnya. Apa yang terjadi dilakukan Mongol dulu, itu juga yang terjadi sekarang dilakukan Amerika ketika menyerang Saddam Hussein Baghdad Irak. Yang mereka hancurkan adalah perpustakaan. Karena kalau bangunan dihancurkan, bulan depan akan tegak berdiri. Tapi kalau manuskrip, kitab-kitab, buku-buku hancur, maka hilanglah peradaban. An-numu waz-ziyadah, tambah bacaan-bacaan. Ternyata setelah diteliti oleh lembaga survei internasional, daya baca paling lemah di dunia kita di bawah Vietnam. Kalau berkumpul 1000 orang, berarti ada 1 orang yang rajin membaca. Makanya Ustadz Somad kalau ceramah di depan orang banyak, bukan di pesantren, bukan di kampus, di tengah stadion ramai. Berapa tadi yang datang? 10.000 orang. Kalau dipakai standar tadi 10.000 orang, berarti yang baca cuman 10. Beda kalau ceramah di Gontor Putri. Yang datang 7.000 orang, yang baca 14.000 orang. Kenapa? Jinnya pun ikut baca. Jin Islam yang menyertainya. Oleh sebab itu maka yang pertama kali turun adalah Iqra. Dan Iqra itu fi'il yang perlu kepada maf'ul. Idrib, apa yang mau dipukul. Kul, apa yang mau dimakan. Ishrab, apa yang mau diminum. Mesti ada maf'ulnya. Tapi Iqra, mana maf'ulnya? Tidak disebutkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Mana maf'ulnya? Tidak ada maf'ul bih Iqra. Maka ahli tafsir mengatakan, bacalah semua yang tersurat dan tersirat. Maka ketika kau baca itu, baca semuanya, tapi tetap dengan koridor diikat dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan baca buku-buku agama lain. Mana boleh baca buku agama lain Ustaz? Kalau tidak boleh baca buku agama lain, kenapa ditulis kitab Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal? Kenapa ditulis kitab Asy-Syahrastani Al-Milal wan Nihal, mengkaji tentang agama lain? Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi.
Makanya pendebat-pendebat internasional, kita sekarang mengenal pendebat yang luar biasa bernama siapa namanya? Zakir Naik. Ternyata Zakir Naik belajar kepada Ahmad Deedat. Ternyata Ahmad Deedat pun mengambil dari buku bernama Izharul Haq. Ahmad Deedat bapaknya orang India, merantau ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan menjual garam untuk mencari sesuap nasi. Setiap hari datang orang menawarkan agama kepada bapaknya supaya murtad meninggalkan Islam. Akhirnya Ahmad Deedat pergi ke belakang, dia buka-buka lemari buku bapaknya, dapatnya satu kitab berjudul Izharul Haq yang ditulis oleh ulama besar dari India bernama Rahmatullah Al-Hindi, pemenang debat internasional yang pernah mendapat penghargaan, menetap di kota Makkah Al-Mukarramah, dibuatkan rumah oleh Sultan Turki di Turki. Apa yang terjadi? Buku itu dia baca, semua berawal dari membaca. Betapa beruntungnya Bapak Ahmad Deedat ketika anaknya pergi ke belakang, dibuka lemari buku, dapat buku Izharul Haq. Orang sekarang anaknya buka lemari, yang dilihatnya apa? Kopinghu, novel. Syukur kalau novelnya tenggelamnya kapal Panderwijk. Masih syukur kalau novelnya di bawah lindungan Ka'bah. Masih syukur kalau novelnya ayat-ayat cinta. Kalau ayat-ayat setan, Salman Rushdie, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka an-numu wa ziyadah ini harus tetap dijaga. Poin yang kedua, an-numu, teruskan pertumbuhan membaca, teruskan. Berapa halaman yang dibaca? Ustaz Somad bacaannya banyak. Enggak, saya baca hanya paling sanggup 2-3 halaman. Enggak ada Ustaz bawa buku. Emang Ustaz buku dari mana? Sekarang kan buku bisa PDF, tinggal download saja. Suatu hari ada seminar di hotel yang bicara profesor. Setengah jam saya dengar, saya nggak paham. Saya tanya teman sebelah, teman saya nanya saya, mat, ya, ente paham nggak dia ngomong apa? Enggak. Kok ente ngangguk? Menyenangkan hati dia aja. Lalu apa yang kau lakukan? Saya cari buku-buku, download PDF, buat satu perpustakaan, PDF library. Lalu kemudian buat lagi kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab mustalah hadis, kitab rijalul hadis, kitab mukhtaliful hadis, kitab muskilul hadis. Maka insyaallah kitab mutunul hadis, kitab syuruhul hadis, Sahih Bukhari, cari syarahnya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cari pula syarah kedua yang ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Cari syarah yang ketiga ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Sahih Muslim, cari syarahnya ditulis oleh Imam An-Nawawi. Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sunan At-Tirmidzi, cari yang ditulis oleh Imam Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Sunan Abi Daud, tidak paham isinya, cari syarahnya yang ditulis oleh Imam Al-Kalabazi, Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Ada lagi kitab apa? Ibn Majah, cari syarah As-Sindi. Maka kita tidak bicara ngawur ngelantur, hanya modal bahasa saja. An-numu wa ziyadah. Yang terakhir, yang ketiga, 10-40. Insya Allah kita masih disiplin. 20 menit. Yang terakhir, at-tahdzib wa ta'dib. Hadzaba yuhadzibu tahdzib, addaba yuaddibu ta'dib. Ini nampaknya masuk ujian lisan semester nanti. Memperhalus. Kita ini disebut dengan bashar. Manusia disebut dengan bashar. Bashar diambil dari kata bishrah. Bishrah artinya kulit. Kenapa kita disebut makhluk yang berkulit? Karena ada teman kita nggak punya kulit. Siapa itu? Jin Ifrit. Jin nggak punya kulit. Jin diambil dari kata jim nun nun, artinya jin. Makanya makhluk yang ada di dalam perut disebut dengan janin, karena dia tidak terlihat, tertutup. Orang yang gila disebut dari jim nun nun, majnun. Kalau janin tertutup oleh kulit perut,
Kalau majnun otaknya tertutup, tak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Majnun. Surga disebut jim nun nun, jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa surga itu disebut tertutup? Karena cahaya matahari tidak sampai ke bawah, terhalang oleh daun-daun dan ranting-ranting seperti taman-taman yang ada di Gontor Putri. Tengoklah, ranting-ranting menutup sampai tidak turun ke bawah. Jannat, jin, janin, majnun, dari akar yang sama. Begitulah hebatnya bahasa Arab. Makanya kamus bahasa Arab, Lisanul Arab Ibnu Manzur 1 meter panjangnya. Kamus bahasa kita, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal saja. Bahasa Arab luar biasa. Hadzaba yuhadzibu tahdzib, menghaluskan. Addaba yuaddibu ta'dib, beradab, sopan santun, tata krama, akhlakul karimah. Jangan samakan adab akhlakul karimah dengan etika dan moral. Apa bedanya? Etika keselamatan, kesepakatan sekelompok orang di tempat tertentu, orang tertentu, untuk komunitas tertentu. Itu disebut dengan etika. Tidak boleh menyebut nama. Kenapa tidak boleh? Menurut menjaga kode etik jurnalistik. Etika di pesawat. Ada orang di pesawat terbang itu baik, ramah, sopan. Kita masuk di pintu, dia sudah nanya, "Bapak nomor berapa?" "Saya kursinya nomor 43K. Tolong masuk sebelah kiri dekat jendela. Nanti jendelanya jangan dibuka, tolong ditutup." Tak lama kemudian dia pun datang. "Mau minum apa?" "Mau minum teh. Teh pahit apa teh manis?" "Teh manis." "Teh daun, teh batang apa teh bunga?" "Teh daun." "Mau di gelas apa di poci?" "Cepatlah, haus nih."